Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rosatunada, NPM 2021 145000871 dari kelas S6E. Di sini saya akan membuat video yang memaparkan metode, model, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan sebagai seorang guru nanti. Tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Dr. Muhammad Ramadona, SE, MPD, dan sekaligus menjadi referensi untuk teman-teman semua dan dalam pengembangan metode pengajaran di masa depan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu metode pembelajaran yang akan saya gunakan ketika saya menjadi seorang guru nanti. Nah, metode yang akan saya gunakan itu lebih berfokus pada metode diskusi dan juga metode proyek atau project based learning. Mengapa saya memilih metode diskusi dan juga metode project based learning ini? Karena dalam metode diskusi itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar pikiran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, selain itu, dengan berdiskusi, siswa bisa lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan dalam metode proyek atau project based learning, ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Nah, dengan metode ini, siswa dapat mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas ke dalam proyek nyata, sehingga mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan praktis mereka. Nah, jadi di dalam metode project based learning ini lebih berfokus pada implementasi dari teori-teori yang sudah dipelajari di kelas atau sudah dipelajari sebelumnya. Nah, mengapa saya memilih kedua metode pembelajaran ini? Karena saya sesuaikan dengan kurikulum yang sedang diterapkan sekarang gitu, atau mungkin pada saat saya menjadi seorang guru nanti, saya akan menyesuaikan juga nih dengan kurikulum yang dipakai pada instansi yang saya tempati nantinya. Seperti misalnya untuk sekarang ini kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Merdeka, di mana memang siswa ini dituntut untuk lebih aktif dan juga lebih berkontribusi dalam proses pembelajaran. Hal ini yang dinamakan dengan student center, di mana memang siswa ini berperan sebagai pusat pembelajaran, bukan lagi guru, bukan lagi hanya terjadi transfer knowledge saja, tetapi di sini siswa juga berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan dan juga pengetahuannya. Nah, metode pembelajaran ini nantinya akan saya kombinasikan dengan model dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan. Oleh karena itu, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai model pembelajaran yang akan saya gunakan ketika menjadi seorang guru nanti. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif dan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran ini memang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan juga membuat siswa nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif itu menekankan pada kerjasama antar siswa. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dengan cara ini, mereka bisa belajar dari satu sama lain dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Adapun untuk model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, itu lebih ke dalam menantang siswa gitu ya, untuk memecahkan masalah yang nyata atau yang memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang dipelajari oleh mereka. Nah, model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi, serta membantu mereka memahami materi pembelajaran dengan lebih mendalam. Jadi, sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa pengimplementasian model pembelajaran ini memang difokuskan untuk membuat siswa nyaman dalam proses pembelajaran dan juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, sehingga apa? Sehingga tujuan pembelajaran yang memang ingin dicapai di awal itu bisa diwujudkan dengan efektif dan juga efisien. Karena jika kita lihat gitu ya, pada implementasi memang sudah dilakukan di sekolah maupun di universitas-universitas, model pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap minat siswa atau terhadap
motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya di sini tidak hanya guru saja yang berperan, tidak hanya dosen saja yang berperan, tetapi juga tadi metode pembelajaran, model pembelajaran, sekaligus siswa yang memang mengikuti proses pembelajaran keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah teknologi digital dan juga alat peraga. Karena seperti yang kita ketahui saat ini bahwasanya teknologi sudah berkembang pesat dan memang kita harus memanfaatkan teknologi tersebut dan juga aksesibilitas yang tersedia sekarang dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk teknologi digital di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian integral atau telah menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Nah, saya akan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, proyektor, dan juga media pembelajaran online lainnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Misalnya, saya akan menggunakan proyektor untuk menampilkan presentasi yang menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, ini juga memang sudah diimplementasikan ya, mostly di sekolah-sekolah maupun universitas-universitas sekarang, dan merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya yang kita presentasi itu bahannya masih dari sekedar buku dan juga catatan harian biasa gitu. Nah, selain itu saya akan memanfaatkan platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau juga Edmodo. Nah, platform ini memungkinkan saya untuk memberikan materi tambahan, tugas, dan latihan secara online. Nah, siswa juga dapat berdiskusi nih dan bertanya melalui forum yang disediakan, sehingga mereka tetap bisa belajar di luar jam pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh sekolah maupun kampus-kampus. Nah, biasanya di kampus atau mungkin sekolah-sekolah ini juga sudah menyediakan LMS atau Learning Management System untuk institusinya masing-masing. Jadi di situ sudah tertera jadwal pembelajaran atau mungkin jadwal perkuliahannya, lalu juga tugas-tugas apa yang diberikan oleh dosen atau guru, dan forum diskusi gitu. Nah, ini merupakan salah satu media yang cukup efektif jika kita bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan dalam penggunaannya. Dan kita memang harus beradaptasi, harus menyesuaikan untuk menggunakan media-media pembelajaran seperti demikian. Nah, gak hanya itu, saya juga akan menggunakan aplikasi pendidikan atau aplikasi pembelajaran seperti Kahoot atau Quizizz untuk membuat kuis yang sifatnya interaktif. Nah, kuis ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa terbebani dan lebih termotivasi untuk belajar. Kayak misalnya dalam ujian atau mungkin dalam ulangan harian, kita tidak perlu lagi untuk di kelas kita bagiin lembar soal dan juga jawabannya, tetapi bisa dilakukan di Quizizz, dimana sifatnya itu lebih seperti games dan juga siswa ini bisa lebih having fun gitu dalam mengerjakan soal yang diberikan. Nah, kemudian saya juga akan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media pembelajaran. Misalnya saya membuat grup kelas di WhatsApp atau Telegram untuk berkomunikasi dengan siswa secara cepat, efisien, dan mudah gitu ya. Di grup ini, siswa bisa berbagi informasi, berdiskusi, dan bertanya mengenai materi pelajaran. Nah, WhatsApp grup ini mungkin menjadi salah satu hal yang wajib dibuat atau wajib disediakan ketika mengikuti suatu mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya, karena memang saat ini WhatsApp menjadi salah satu media komunikasi yang paling sering dan paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, next kita bahas tentang penggunaan alat peraga nih. Nah, alat peraga itu merupakan media fisik yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang tadinya abstrak menjadi ada gambaran gitu. Misalnya, dalam pelajaran ekonomi, saya bisa menggunakan model fisik seperti grafik dan tabel untuk menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Nah, selain itu, saya juga akan menggunakan alat peraga sederhana seperti kartu dan gambar untuk membuat pembelajaran lebih interaktif.
Misalnya, saya bisa membuat kartu berisi pertanyaan dan jawaban, lalu meminta siswa untuk mencocokkannya. Aktivitas ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa mengingat konsep dengan lebih baik. Nah, untuk mata pelajaran tertentu, saya juga bisa menggunakan laboratorium sebagai media pembelajarannya. Misalnya, dalam pelajaran ekonomi, saya bisa mengajak siswa untuk melakukan simulasi pasar di laboratorium komputer. Nah, dengan simulasi ini, siswa dapat melihat bagaimana perubahan permintaan dan penawaran mempengaruhi harga secara langsung. Dan ini disesuaikan memang dengan kebutuhan dan juga dengan level pembelajaran siswa atau peserta didik nantinya. Next saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari tadi metode, model, dan juga media pembelajaran yang saya sudah jelaskan. Jadi, misal saya mengajar di suatu sekolah menengah kejuruan gitu ya, atau sekolah menengah atas, lalu terdapat mata pelajaran ekonomi yang membahas mengenai konsep permintaan dan penawaran. Nah, saya akan mulai dengan memberikan penjelasan dasar menggunakan proyektor dan juga slide presentasi mengenai materi permintaan dan penawaran. Nah, kemudian saya akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya siswa ini akan diberikan proyek untuk membuat sebuah simulasi pasar sederhana di mana mereka bisa melihat bagaimana perubahan permintaan dan penawaran ini bisa mempengaruhi harga. Nah, proyek ini bisa dilakukan menggunakan perangkat lunak atau mungkin media pembelajaran dan juga alat peraga sederhana seperti kartu dan juga grafik. Nah, di akhir gitu ya, kami akan mengadakan sesi diskusi lagi untuk membahas hasil proyek dan bagaimana konsep ekonomi tersebut berlaku dalam situasi nyata. Diskusi ini akan dilakukan secara interaktif menggunakan platform pembelajaran online atau mungkin dalam pembelajaran secara langsung gitu ya, sehingga siswa yang mungkin malu bertanya di kelas bisa tetap berpartisipasi aktif. Oke, demikianlah metode, model, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tepat ketika saya menjadi seorang guru nanti. Nah, dengan pendekatan ini, saya yakin siswa bisa belajar dengan lebih baik dan mengembangkan berbagai kompetensi yang mereka butuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.